Halo sobat teknisi, berjumpa kembali. Oke, kali ini saya mau berbagi kisah bagaimana perjuangan saya dari kemarin untuk menyelesaikan HP ini. Ini Vivo V11 Pro, kodenya PD1814F. Nah, di sini awalnya HP-nya normal ya, kemudian ganti LCD dan akhirnya stuck seperti ini. Nah, itu kurang tahu permasalahannya seperti apa. Jadi yang pertama itu saya coba menggunakan EME Mobile Tool untuk proses flashingnya. Sebelum proses flashing, silakan test point dulu ya. Untuk tipe Vivo V11 Pro, test pointnya ada di sebelah sini ya, 2 titik yang ini ya, kita shortkan sampai terdengar suaranya di komputer atau PC kalian. Nah, kemudian kalian cek di device manager, di sana sudah terbaca Qualcomm ya, 9008,15. Oke, kemudian selanjutnya kita pilih tab Vivo, pilih modelnya V11 Pro, dan untuk PDL9008 sini udah keterangan test point ya. Selanjutnya kita cek dulu untuk informasi perangkatnya. Kalau sudah seperti ini, artinya perangkat sudah terbaca atau sudah terdetek di EME Mobile Tool. Di sini juga ada kelebihan untuk EME Mobile Tool, yaitu view test point ya. Jadi sama seperti tadi, petunjuk awalnya di sini. Jadi saya tidak perlu lagi sampai browsing untuk cari tahu letak test pointnya. Nah, kemudian pilih firmware-nya yang akan kita gunakan untuk flashing. Silakan sobat cari di mana sebelumnya menaruh folder atau filenya ya. Nah, jika sudah seperti ini, bisa dilihat semuanya dan langsung write aja. Nah, yang mengherankan ya dari tool ini, saya sudah coba tadi masuk ke tab Qualcomm karena saya coba gunakan untuk yang universal saja, ternyata gagal. Kemudian saya coba lagi dengan memilih manual. Saya percepat untuk prosesnya. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness. Nah, bisa sobat perhatikan semuanya, itu file semua ya. Jadi ini pengerjaannya gagal.
Nah, karena gagal, saya beralih ke tool selanjutnya, yaitu unlock tool. Kita gunakan tab Qualcomm Snapdragon ya. Itu jadi bukan pilih Vivo tapi pilih tab Qualcomm. Kemudian semua yang dicentang ini bisa sobat perhatikan semuanya. Itu masing-masing sudah ada keterangannya ya. Pertama pilih Vivo, kemudian brandnya Vivo, kemudian tipenya, kemudian isi untuk firmware-nya, dan lanjut kita klik tes bila perangkat atau handphone kalian itu sudah connect ya. Di sini di bagian com ini nanti terlihat karena sudah saya cabut tadi ya. Nah, ini adalah prosesnya tadi yang tidak terekam. Saya kira tadi sudah terekam ya, ternyata belum. Jadi ini hasil akhirnya yang bisa saya tunjukkan ke sobat teknisi semuanya. Untuk file yang masuk itu 6,68 GB ya, totalnya itu masuk. Oke, jadi yang saya herankan, dan memang sudah dianjurkan sebelumnya ya dari banyak senior-senior saya, para guru-guru besar saya, itu kalau untuk tool nggak bisa ya, nggak bisa teknisi itu hanya punya satu tool saja. Jadi teknisi itu wajib hukumnya memiliki lebih dari satu tool sebagai pembanding. Ya, ini salah satu contohnya ya. Jika salah satunya gagal, bisa dicoba menggunakan tool yang satunya. Atau mungkin kalian punya lebih dari 2-3, misalkan punya Yupi, punya ECG-Tech, Hydra, atau MRT, dan itu semuanya ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tentunya ada kelebihannya ya. Dan di sini prosesnya sudah berhasil. Saya sangat bersyukur sekali ya. Dengan waktu yang lumayan lama saya berkutat, saya otak-atik semuanya, saya kira berhasil menggunakan tool yang sebelumnya, ternyata tidak, dan akhirnya unlock tool yang berhasil. Dan ini handphonenya sudah saya setting sampai masuk menu. Jadi hal penting di sini yang ingin saya sampaikan, tentu saja kalau misalkan kalian ada yang ngajarin, itu akan lebih mudah lagi ya. Tapi kalau kalian belajarnya otodidak, ya tentu akan lebih lambat. Tapi saya sarankan jangan pernah patah semangat jadi teknisi, karena perkembangan handphone saat ini banyak sekali dan tidak akan pernah habis ya. Gak bakalan habis-habisnya. Kalau mau ngoprek HP dari pagi sampai malam, gak bakalan ada habis-habisnya. Semakin banyak kita pelajari, semakin banyak yang kita tidak tahu ya. Semakin ingin kita belajar lebih tentunya. Baik sobat teknisi, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan untuk video kali ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam, terima kasih.